sini. Itu untuk konstanta. Nah, kita lanjutkan itu operator binary dan unary. Oke. Oke, dalam pemrograman itu kan kita menuliskan perintah yang nantinya akan dijalankan oleh komputer gitu atau dijalankan oleh program. Nah, di dalam program tadi kita sudah contohkan sebelumnya, kita bisa melakukan proses menghitung atau proses matematika di dalamnya. Nah, kalau tadi kan kita melakukannya dengan menggunakan variabel. Nah, kalau secara umum itu ada dua jenis dalam proses aritmatika atau matematika atau hitung menghitung yang kita bisa gunakan. Itu yang pertama ada yang namanya operator unary dan operator binary. Nah, perbedaannya apa? Kalau unary itu bekerja dengan satu operan saja. Nah, operan itu yang bagaimana? Nah, misalkan seperti ini. Kita contohkan di sini. Nah, misalkan kita anggap misalkan kayak A itu sama dengan eh, B tambah C ini kan. Nah, yang mana operan itu? Operan itu adalah B dan C ini. Nah, tambah ini adalah operator. Operator ya. Ini. Pokoknya tambah ini operator B dan C itu adalah operan. Nah, kalau yang unary itu hanya satu saja nih operannya. Jadi A sama dengan B. Nah, itu nantilah aku jelaskan. Lalu kalau yang binary itu yang seperti ini. Nah, jadi yang ini nih, ini namanya binary ya. Jadi ada dua operannya ini. Nah, seperti itu. Oke. Bentuk yang pertama unary itu ada namanya increment. Nah, kalau increment itu sifatnya menambahkan nilai. Jadi dia bertambah terus nilainya. Bertambahnya itu biasanya hanya satu saja. Jadi kalau kita gunakan increment ini, nilai itu akan bertambah satu setiap prosesnya. Nah, kita contohkan dulu lah bentuknya. Jadi silakan buka lagi di C++-nya. Kita buat file baru lagi. Oke, kita buat lagi include iostream main. Nah, seperti ini. Oke. Jadi setelah kita buat ini, nah kalau operator unary kan dia menambahkan satu. Jadi kalau misalkan kita buat nih, kalau misalkan contoh di buku itu y sama dengan kan tambah-tambah x gitu. Nah jadi ini maksudnya. Nah kalau kita terjebakkan dalam binary itu y sama dengan x tambah 1. Nah itu sama aja artinya dengan seperti ini. Jadi nilai x itu akan ditambahkan dengan 1. Nah untuk dipersingkat kita bisa buat seperti ini saja. Y sama dengan tambah-tambah X. Jadi setiap proses itu nilai X akan bertambah. Ini misalkan nilai Y di awal itu kita tetapkan 5 di sini. Nah, 5. Jadi setiap proses nilai Y akan bertambah. Jadi proses kedua nilai Y akan sama dengan 6 ya di sini. Ditambah 1. Begitupun seterusnya. Nah, ada lagi itu Y sama dengan minus minus. Nah, kalau Y sama dengan minus minus itu namanya adalah decrement. Decrement. Decrement itu fungsinya untuk mengurangi nilai. Jadi kalau increment itu untuk menambahkan nilai, decrement untuk mengurangi nilai. Nah, caranya itu sama saja. Jadi Y sama dengan minus minus X. Jadi setiap proses itu nilai X akan dikurangi 1. Jadi kalau tadi misalnya X-nya kita tetapkan 5, maka di proses selanjutnya nilai X adalah 4 ya. Begitu. Oke, kalau untuk yang binary itu masih sama ya dengan yang kayak biasa aritmatika biasa.
simbolnya sama, ada tambah, kurang, kali, bagi. Mungkin ada satu yang berbeda, itu yang namanya modulus. Nah, kita coba dulu. Bapak jelaskan sedikit. Nah, modulus ini kalau Bapak nggak salah ya, itu tidak diajarkan di dalam matematika di sekolah gitu. Nah, atau kalau berubah misalkan ya, kurikulum kita tentang modulus nanti akan ditambahkan. Modulus itu apa? Modulus itu adalah singkatnya sisa hasil bagi. Nah, sisa hasil bagi itu biasanya ada ketika kita menetapkan bilangan genap gitu. Nah, bilangan genap itu kan bilangan yang habis dibagi dua ya. Nah, itu contoh modulus. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan A itu sama dengan 11 modulus 3. Nah, bagaimana ini mengerjakannya? Kalau 11 dibagi 3, itu kan berarti 3, sekian sekian ya, gitu hampir 4. Nah, caranya tidak seperti itu. Nah, caranya ini, kita jelaskan di sini. Kita hapus saja. Jadi tadi kan A sama dengan 11 modulus 3. Nah, modulus itu tandanya adalah persen ya. Nah, jadi cara mengerjakannya itu kita bagi dulu seperti biasa. Kita bagi normal. 11 bagi 3 seperti ini. Nah, 11 bagi 3 kan 3 ya yang paling mendekati. 3, tekan 9 di sini, 11 dikurang 9 itu 2. Nah, yang sisa hasil bagi itu adalah 2 ini. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sisa hasil bagi. Jadi, 11 modulus 3 itu adalah 2. Hasil hasil sisa hasil bagi 11 dengan 3 itu adalah 2. Nah, ini kan sisa ini. 2 kan adalah sisa dari hasil pembagian 11 dan 3. Nah, gitu maksudnya modulus ya. Itu secara singkatnya. Oke, yang pertama itu ada proses yang sama dengan ya, operator sama dengan. Nah, ini seperti biasa kita memposisikan variabel. Jadi misalkan kayak ini contohnya itu A sama dengan 5, B sama dengan 20, A sama dengan B tambah C. Nah, ini masih seperti biasa lah. Ini operator sama dengan. Nah, lalu bagaimana yang 4 lainnya? Ada tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, dan bagi sama dengan. Jadi kita contohkan dalam program seperti ini. Jadi kita misalkan punya A itu sama dengan 5 contohnya di sini. Nah, kita gunakan yang pertama dulu, yang tambah sama dengan. Jadi kalau tambah sama dengan itu A tambah sama dengan misalkan 2 gitu. Misalkan 2 gini ya. Nah, ini apa maksudnya? A tambah sama dengan 2. Nah, ini kalau kita jabarkan, kalau kita panjangkan, itu A sama dengan 1 A ditambah 2. Nah, jadi dia menambahkan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau sudah masuk proses ini, A sekarang nilainya berapa? Harusnya inginnya 7 ya. Karena sudah masuk proses yang ini. Jadi 5 yang di sini masuk ke dalam A yang ini ditambahkan dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah 7. Jadi kalau kita ulangi prosesnya, berarti A sama dengan 7, masuk lagi ke proses yang ini misalkan. Nah, jadi A yang terbaru itu sama dengan, berarti sama dengan 9 ya, nilai A yang terbaru, seperti itu. Nah, untuk yang kurang, kali, dan bagi itu sama saja sebenarnya. Prinsipnya pada sama saja gitu. Jadi misalkan kita punya A sama dengan 5 gitu, kita masukkan proses yang ini. A kurang sama dengan 2 gitu kan. Berarti A itu sama dengan A jadi kurang 2. Nah, begitu juga yang namanya kali dan bagi. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk operator assignment. Oke, untuk contohnya, nah kita cobalah buat satu program untuk membuktikan dari operator assignment ini. Oke, untuk tidak bingung, kita coba buat file baru aja deh. Buat file baru, jadi input terus iostream
using space std int main. Nah, kita contohkan saja. Oke, yang pertama kita perlu mendeklarasikan dulu variabel-variabelnya. Nah, di sini variabelnya kita pakai variabel A1, A2, A3, A4, dan B. Nah, tipe datanya itu kita pakai double. Nah, jadi kita buat dulu double. Nama variabelnya itu A1, A2, A3, A4, dan B yang terakhir. Oke. Nah, untuk nilainya, nilai A1, A sampai A4, dan B, itu kita minta dari user. Jadi, user yang memasukkan nilainya. Nah, ingatkan tadi, kita perlu memberikan perintah dulu sebelum memberikan tempat untuk memasukkan. Jadi, kita tulis code dulu. Jadi, perintahnya adalah masukkan nilai A1 sama dengan terus lain seperti ini. Baru kita sediakan tempat untuk user masukkan nilainya. Berarti chain lebih-lebih dari simpannya di A1. Di A1 gitu. Baru untuk A2, A3, A4, dan B itu sama aja. Jadi kita copy paste saja, kita salin untuk dua baris ini. Silahkan di blok, Ctrl C, atau bisa di sini klik kanan terus copy, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Seperti itu kita rubah nilainya A2, A2, Enter lagi, ganti lagi nilainya. Terakhir itu B. Nah, begini. Ya, setelah kita menyediakan tempat pengguna untuk memasukkan nilainya, maka kita lakukan proses dari operasi assignment ini ya. Yang pertama, kita pakai A1 itu tambah sama dengan B. Lalu A2 itu kurang sama dengan, ini terbalik, maaf. Ini salah. Terbalik tambah sama dengan ya. Ini kurang sama dengan B. Lalu A3 itu kali sama dengan B. Yang terakhir A4 itu bagi sama dengan B. Oke. Nah, baru kita tampilkan nilainya setelah dilakukan operasi assignment. Jadi kita butuh code. Hasil A1 tambah sama dengan B itu sama dengan B kurang dari kita tampilkan A1 dari lain. Nah, ini kita salin aja, kita copy paste ke bawah biar cepat. Jadi sesuaikan aja, sini A2, di sini kurang sama dengan A. Oke. Setelah kita buat ini, kita tampilkan, kita save di sini, terus kita operasi assignment gitu. Oke. Kita compile and run. Nah, kita di sini masukkan nilai A1 ya, mintanya. Kita contohkan aja A15. Salah. Kita compile and run lagi. A1 adalah 5, A2-nya 5 juga, A3 5, A4 5, B-nya itu adalah 10. Ya. Oke, tadi ingat ya, kalau A1 tambah sama dengan B,
Kalau A1 tambah sama dengan B, berarti kan A1 sama dengan A1 ditambah B. A1 adalah 5, B adalah 10. Jadi 10 tambah 5 itu kan 15. Nah, begitu pun A2, A3, dan A4. Nah, seperti itu untuk operasi assignment. Aku rasa paham ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi operator assignment, kita lanjutkan itu ada yang namanya operator perbandingan. Nah, operator perbandingan seperti namanya, itu kita membandingkan. Apa yang dibandingkan? Kondisi yang ada dengan nilai tertentu. Jadi kita menetapkan suatu kondisi, kita bandingkan dengan nilai tertentu. Oke, di operator perbandingan, itu kita menggunakan tipe data boolean ya. Nah, ingatkan tipe data boolean itu hanya menyimpan data yang nilainya adalah true dan false, hanya benar dan salah. Jadi hanya ada dua aturan. Kalau memenuhi kondisi, dia akan menghasilkan true. Kalau tidak memenuhi, maka akan false. Hanya itu saja aturannya. Sederhana sekali nampaknya, tapi ini akan sering sekali kita gunakan dalam proses pemrograman. Akan banyak sekali gunanya di sini. Nah, ini ada 6 operator dalam operator perbandingan. Nah, di sini yang pertama itu ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kita contohkan dulu, kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu sama dengan, sama dengan. Oke, di sini dulu. Ya, yang pertama itu ada sama dengan, sama dengan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi sama dengan itu berbeda dengan sama dengan ya. Jadi kalau sama dengannya satu, itu kita memberikan nilai. Tapi kalau sama dengannya dua, artinya kita membandingkan dua nilai atau dua kondisi. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita di sini membandingkan antara 12 itu sama dengan 13 gitu. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu 12 apakah sama dengan 13? Nah, tentu tidak ya. 12 itu nggak sama dengan 13 ya. Maka hasilnya adalah false. Gagal hasilnya, tidak memenuhi kondisi. Nah, kalau misalkan 12 sama dengan 12, nah maka nilainya adalah true ya. Nilainya adalah true. Karena dia memenuhi kondisi 12 itu sama dengan 12 kan nilainya. Nah, maka nilainya adalah true. Begitu. Nah, lalu yang kedua, itu ada dari di sini ya. Lebih, nah, ini di matematika sudah sering juga lah saya jumpai. Oke, kita hapus dulu di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, lebih dari, kita contohkan 12 lebih dari 13 gitu kan. Nah, ini berarti nilainya adalah false ya. False. Salah dong, 12 lebih dari 13. Kecil kan? 12 ini kecil dari 13 gitu. Nah, maka dia yang false di sini. Nah, kalau di sini misalkan 12 itu lebih dari 3 misalkan. Nah, maka ini adalah true ya. Benar gitu memenuhi kondisi. 12 itu memang lebih dari 3 gitu. Nah, seperti ini contohnya. Sederhana sekali. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Itu kan ada kurang dari tadi ya. Kita ganti aja deh tanda di sini. Hapus. Oke. Tadi ada kurang dari ya. Nah, 12 kurang dari 3. Apakah benar? Benar ya, berarti ya 12 kurang dari 13 gitu kan. Maka dia memenuhi kondisi dan nilainya adalah true di sini ya. Nah, yang kedua, ini 12 itu kurang dari 3. Ini Bapak usah ragu. Oke, 12 kurang dari 3. Apakah benar 12 kurang dari 3? Tidak ya. 12 itu lebih dari 3 gitu. Nah, maka dia tidak memenuhi kondisi dan nilainya adalah false di sini. Dia gagal memenuhi kondisi gitu. Jadi dia false nilainya.
Nah, lalu yang berikutnya itu ada lebih dari atau sama dengan. Nah, ini ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, sini coba ganti deh. Jadi 12 di sini. Nah, ini tetap 3. Oke, itu contoh yang pertama. 12 lebih dari sama dengan 12. True atau false kira-kira di sini. Nah, ini adalah hasilnya true ya. Ini hasilnya adalah true, memenuhi kondisi. Kok bisa? Karena di sini lebih dari sama dengan. Nah, ingat di sini ada sama dengan. Jadi kalau dia nilainya sama dengan angka yang ada di sini, yang di sebelah kirinya, yang menjadi perbandingannya, maka dia nilainya true. Maka dia masih dalam masuk hitungan. Nah, berbeda kalau kita misalkan 12 lebih dari 12. Nah, ini maka dia false. False ini. Karena tidak ada sama dengannya. Jadi nilainya itu bahkan memenuhi kondisi kalau hanya lebih dari 12. Kalau kurang atau sama dengan 12, nah makanya adalah false. Seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau ada sama dengan seperti ini, 12-nya ini termasuk hitungan gitu. Jadi true nilainya di sini. Nah, gitu. Ya, sebelum. Nah, untuk yang nomor contoh kedua, 12 lebih dari sama dengan 3, jelas lah ya. Ini tidak keraguan, tidak ada ragu. Nilainya adalah true gitu. Nah, kalau misalkan 12 lebih dari sama dengan 14, nah maka nilainya juga true ya di sini. Tapi kalau misalkan 12, oh ya tadi 14 ya salah. Yang 14 di sini nilainya adalah false ya, jelas false di sini. Ya 12 itu nggak lebih dari 14 dan tidak sama juga dengan 12, maka nilainya adalah false. Seperti itu. Oke, ini untuk yang lebih dari sama dengan. Kalau untuk yang poin berikutnya, itu kan tadi ada kurang dari sama dengan ya. Seperti ini bentuknya, kurang dari sama dengan. Nah, ini prinsipnya itu sama dengan yang lebih dari sama dengan tadi. Jadi kalau nilainya itu sama dengan nilai angka yang menjadi perbandingannya ini, nah maka nilainya adalah true ini ya. 12 kurang dari sama dengan 12, nilainya true ya. Karena 12 masih termasuk dari 12 gitu. Nah, kalau yang ini berarti nilainya adalah false ya. 12 kurang dari sama dengan 3. Ya 12 tidak kurang dari 3 gitu. 12 lebih dari 3. Maka di sini false. Gitu. False. Nah, kalau yang ini 12 kurang dari sama dengan 14, jelas true ya. Jelas ini adalah true. Oke, untuk yang terakhir, mungkin ada simbol yang baru bagi kalian, belum pernah jumpa dengan operasi ini, operator ini. Itu ada yang namanya tidak sama dengan. Nah, begitu. Ada tidaknya di sini. Nah, tidak itu diwakili oleh tanda seru. Tanda seru ya. Tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Nah, jadi ini membandingkan dua bilangan juga masih sama. Kita contohkan di sini 15. 15 tidak sama dengan 12. Jadi nilainya adalah true ya. Di sini true. 15 sama nggak dengan 12? Enggak kan? Nah, makanya nilainya adalah true. Begitu. Jadi, kalau misalkan 15 tidak sama dengan 15, maka hasilnya adalah false ya di sini. False. Kenapa false gitu kan? Ya 15 apakah tidak sama dengan 15? Ya, tidak gitu kan? 15 itu sama dengan 15 gitu. Salah nih berarti kan? Makanya nilainya adalah false di sini. Seperti itu.
Oke, jadi itu untuk operator perbandingan ya. Nah, lalu yang berikutnya ya operator logika. Nah, pada dasarnya sama saja dengan yang tadi operator perbandingan, yaitu fungsinya untuk membandingkan, tapi itu kalau logika itu beberapa kondisi, jadi bisa dua atau lebih kondisi yang dibandingkannya. Nah, tadi kalau operator perbandingan itu kan dua nilai saja yang dibandingkan satu kondisi. Nah, kalau ini beberapa yang diperbandingkannya. Oke, kita masuk yang pertama, itu operator NOT. Nah, gitu. Yang pertama itu operator NOT. Nah, operator NOT itu adalah fungsinya membalikkan keadaan gitu. Nah, ditandai dengan simbolnya tanda seru. Ya, tanda seru. Nah, ini fungsinya membalikkan hasil pengujian yang diberikan operator perbandingan. Nah, misalkan saja begini, kita contohkan. Kita balik sini, kita hapus ini. Ya, misalkan kita punya sebuah kondisi, itu misalkan adalah 7 sama dengan 8. Nah, kira-kira ini true atau false ya? Nah, ini false ya berarti ya. 7 apakah sama dengan 8? Ya, jelas ini false ya. Nah, tapi di sini kita tambahkan not ya. Nah, tanda seru not. Nah, jadi apapun hasil di dalam sini akan dibalikkan. Jadi kalau misalkan di dalam kurung ini nilainya tadi false ya, maka hasil akhirnya adalah true ya. Nah, jadi dibalikkannya. Kalau misalkan di sini false, maka akan jadi true. Kalau true dari sini jadi false. Jadi tabelnya itu, jadi kita punya kondisi awal gitu kan. Kondisi awal. Awal. Lalu kita punya kondisi akhir gitu ya. Uh, nah, seperti ini. Nah, misalkan kondisi awal itu adalah true, maka akan berubah menjadi false. Nah, begitupun sebaliknya. False menjadi true. Nah, jadi begitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, gitu. Nah, ini untuk operator not seperti itu. Oke, ini untuk yang not. Kita masuk yang berikut. Itu ada operator and atau operasi dan gitu. Nah, simbolnya itu ampersand ganda. Ampersand itu kayak ini memang tanda dan kalau yang singkat pakai simbol ini ya. Jadi namanya itu ampersand, tapi ampersandnya ganda, ada dua simbolnya. Nah, fungsinya itu mengembalikan nilai true jika semua kondisi bernilai true. Nah, gitu. Jadi, maksudnya bagaimana? Kita masukkan lagi ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, ini kita pakai ini ya. Ini. Jadi kita misalkan punya kondisi satu gitu. Ini. Terus kita punya lagi kondisi dua ya. Kondisi dua gitu. Jadi kita punya lagi hasil akhirnya, hasil operator and ya. Sebenarnya gitu. Misalkan di sini
Sini ya. Nah, misalkan kondisi satu itu bernilai true. Nah, kondisi dua itu nilainya juga true. Maka kondisi akhirnya itu juga true. Nah, begitu. Nah, ini penerapannya bagaimana sih maksudnya? Kalau dimisalkan dalam kehidupan nyatanya, nah ini bisa kita ibaratkan dengan program itu kelulusan siswa misalnya. Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi siswa kalau misalnya mau lulus dari sekolah gitu. Nah, jadi kondisi yang pertama itu misalkan nilai ujiannya harus di atas 80 gitu. Lalu kondisi kedua itu nilai absensi harus di atas 80% gitu. Jadi kehadirannya harus di atas 80%. Jadi misalkan kondisi pertama, kita contohkan saja si Andi tadi. Jadi kondisi yang pertama itu nilai ujiannya adalah 70 misalkan. Nah, itu juga sudah jelas false ya, tidak memenuhi kondisi. Jadi kondisi kita harus 80. Tapi di kondisi kedua, kehadirannya itu 90%. Nah, jadi memenuhi kondisi ya. Nah, maka hasil akhirnya itu adalah false karena ada satu kondisi yang tidak dipenuhinya. Nah, gitu. Jadi kan seperti ini. Jadi kondisi pertama dia false, di kondisi kedua dia true gitu. True seperti ini. Oke. Nah, true. Jadi hasilnya adalah false ya, tetap gagal. Walaupun satu kondisi dia true, tapi karena satu kondisi dia false, maka dia hasilnya juga false. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan di nilai ujiannya misalkan 90, berarti kan kondisi satunya true ya gitu. Nah, kondisi keduanya itu false. Nah, kehadiran misalkan cuma 60% gitu, banyak hadir gitu kan. Nah, jadi tidak memenuhi ini kondisi kedua, maka ya tetap dia nggak lulus gitu jadinya, karena tidak memenuhi kondisi gitu. Nah, apalagi kalau dua-duanya adalah false gitu. Dua-duanya nggak memenuhi kondisi, tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Sudah jelas itu dia tidak lulus, false jadinya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang tabel yang N. Atau bisa dilihat di halaman 209 di buku. Begitu. Nah, lalu kita balik dulu. Ini untuk operator N tadi. Yang selanjutnya itu adalah operator OR atau operator operasi atau. Nah, simbolnya itu adalah bar vertikal ganda. Nah, itu ada di bawah shift biasanya sih ya. Di bawah backspace, sorry. Di bawah backspace itu ada garis lurus tegak gitu. Nah, itu yang kita pakai. Simbolnya adalah ini, garis tegak seperti ini. Nah, fungsinya itu mengembalikan nilai true salah satu kondisi bernilai true. Nah, di operator OR itu kalau salah satunya saja bernilai true, maka ya hasil akhirnya dia akan true. Nah, gitu. Kita contoh, kita buatkan tabelnya juga, kita berikan penjelasan. Nah, ini kita hapus ya, kita hapus saja. Nah, jadi misalkan kondisi yang pertama nih, kita buat kondisi yang pertama itu true ya. Dia kondisi yang persyaratan pertama misalkan eh, hasilnya memenuhi kondisi gitu. Nah, kondisi yang kedua itu dia memenuhi kondisi juga, maka hasil akhirnya sudah jelas true ya, itu pasti nih. Nah, misalkan di kasus lain itu kondisi pertama dia bernilai true, tapi di kondisi kedua, nah dia nilainya false nih di sini, tidak memenuhi kondisi gitu. Nah, di sini hasilnya tetap true. Nah, kalau di OR dia itu hanya mempertimbangkan satu kondisi saja. Artinya kalau salah satu kondisi itu memenuhi persyaratan, nah maka hasil akhirnya akan true gitu. Begitupun sebaliknya ya. Kalau di sini false, di sininya true, hasil akhirnya true ya.
Nah, kalau di sini false, kondisi kedua false, nah ini baru dia false. Tidak ada salah satu kondisi yang dipenuhinya, maka hasil akhirnya akan false. Nah, begitu. Jadi, kalau Bapak mengingatnya, kalau N itu setiap kalau N itu bertemu dengan false, maka hasilnya false. Nah, kalau asalkan ada true, maka hasilnya akan true gitu. Jadi, kalau di operator N, itu kebanyakan hasil akhirnya false di sini ya, kalau bisa dilihat tadi. Nah, kalau true itu kebanyakan, kalau di operator OR, itu hasilnya kebanyakan dia true ya, hasil akhirnya true. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk operator OR tadi ya. Yang terakhir, itu ada prioritas dari masing-masing operasi ya. Dari beberapa operasi yang kita pelajari tadi, itu ada tingkat prioritasnya. Nah, ini sama dengan ketika kita di matematika ya. Ketika kita di aljabar itu menemukan beberapa operator, kita anggap saja pertambahan dan perkalian gitu kan. Nah, itu kan ada tingkat prioritasnya tuh. Kalau ada yang seperti itu, maka yang pertama kita kerja itu perkalian kan. Aturannya seperti itu. Nah, sama di dalam eh, program itu juga seperti itu, ada tingkat prioritasnya. Jadi kalau dalam satu operasi, di dalam satu program itu ada beberapa operasi, nah maka mana yang paling duluan dikerjakannya. Nah itu kita bisa lihat di tabel yang sebelah kanan ini. Nah, yang pertama itu ada unary, perkalian, perjumlahan, perbandingan, lalu persamaan, logika AND, logika OR, dan assignment. Jadi yang paling tinggi itu adalah unary, yang increment decrement, nah yang terakhir adalah assignment. Seperti itu ya. Baik. Nah, di akhir nanti akan Bapak kasih tugas. Eh, Silakan dikerjakan. Nanti waktu pengumpulannya Bapak sesuaikan dengan masing-masing kelas. Nah, jika ada yang bertanya, silakan tanya ke Bapak. Bisa di chat pribadi ataupun di grup juga silakan. Di pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak uji masing-masing dari kalian membuktikan paham atau tidak. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.